Selamat siang Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya Domo Ambarita, Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network. Siang ini kita akan bincang-bincang tentang sesuatu untuk kalangan menengah bawah, tapi di sektor usaha, UMKM. Siang ini saya sudah berjumpa dengan Teteh Nugelis Teuing yang dulu sering mewarnai televisi Anda, entah di Trans, entah di LaTV, entah di TV One. Dan dia adalah mantan finalis Putri Indonesia 2003, juga Mojang Bandung 2002. Dialah Teteh Tina Talisa. Assalamualaikum, apa kabar Abang? Waalaikumsalam, salam sehat Teteh Tina. Salam sehat Abang, selalu segar. Awet muda, jamunya apa sih? Saya agak terkejut Abang sebutin tahun berapanya. Finalis Putri Indonesia 2003. Jadi membuat saya ingat, oh itu 20 tahun lalu ya gitu. Ya, terima kasih Teteh. Kalau dulu Teteh mewarnai televisi sebagai pewawancara, sekarang narasumber yang saya wawancarai. Siap, laksanakan Abang. Perintah. Teteh Tina, kita bincang-bincang tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang di dalamnya ada tentang nomor induk izin berusaha. Apa sih bedanya ini dengan surat izin usaha atau dulu disebut perdagangan usaha, SIUP dan segala macam. Dan apa yang bisa Teteh Tina sampaikan bahwa hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja memberi kemudahan, kenyamanan, dan peluang bagi usaha kecil, mikro, dan menengah. Makasih Abang, ini kesempatan baik dalam kapasitas saya di Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja. Dan di sisi lain saya juga adalah staf khusus di Kementerian Investasi, BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal. Yang paling penting kalau kita mendengar kalimat Undang-Undang Cipta Kerja, memang tujuannya untuk menciptakan lapangan kerja. Nah, siapakah sebetulnya yang menciptakan lapangan kerja? Tentu bukan pemerintah saja, karena kalau pemerintah, BUMN, TNI, Polri, Abang pasti tahu berapa sih setiap tahun yang bisa dihasilkan. Yang tentu tidak berbanding lurus dengan peningkatan angkatan kerja setiap tahun. Nah, karena itulah dalam konteks penciptaan lapangan kerja, maka fokus pemerintah adalah memberikan kemudahan bagi para investor. Kalau kita bicara juga soal investor, jangan sampai juga salah dipahami. Biasanya dalam benak kita, kalau dengar kata investor, siapa yang kebayang, Bang? Biasanya yang besar. Ya. Asing. Nah. Atau keturunan Tionghoa, yang selalu ada di benak kita kan. Betul, padahal dalam sudut pandang pemerintah, investor itu adalah yang menanamkan modal. Jadi bisa usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar. Karena itulah dalam skala usaha ini kita membagi layanan berdasarkan skala usaha tadi, usaha mikro, kecil, menengah, dan juga besar. Nah, kalau mereka berusaha, misalnya Bang Domu atau Tribuners punya usaha, katakanlah usahanya clothing line, punya pegawai 3 orang, atau usahanya jual gorengan, nggak ada pegawai tapi dirinya dipekerjakan untuk usaha itu, maka sebetulnya sudah menciptakan lapangan kerja. Jadi kalau kita bicara investasi dan ada investor, tolong kita samakan frekuensi dulu, bahwa investor adalah seluruh pelaku usaha yang menanamkan modal dengan tujuannya menciptakan lapangan kerja, baik itu ultra mikro, mikro, kecil, menengah, dan besar. Nah, kaitan dengan pertanyaan Abang tadi adalah NIB, nomor induk berusaha. Siapa sih yang butuh NIB? Semua pelaku usaha. Mau itu usaha mikro, kecil, menengah, dan besar. Tapi untuk apa harus perlu NIB? Itu adalah legalitas, Bang. Jadi legalitas, sama kayak kita manusia, setiap individu warga negara Indonesia kan punya NIK, nomor induk kependudukan. Jadi pemerintah pun ingin memiliki catatan, registrasi, dan legalitas yang jelas para pelaku usaha. Kenapa kita fokusnya usaha mikro kecil? Karena kalau usaha besar pasti udah banyak stafnya. Udah ada yang ngurusin. Nah, stafnya bahkan sudah punya penasihat hukum. Macam-macam dia udah dibantu notaris, ada yang dibantu advokat, macam-macam. Tapi kalau usaha mikro kecil, rata-rata mereka adalah usaha yang pegawainya bisa jadi dirinya sendiri. Jadi CEO, Chief Everything Officer. Dari mulai pemilik usaha dirinya. Kalau gorengan dari mulai belanja ke pasar dirinya. Yang masak dirinya, yang jualan juga dirinya. Nah, karena itulah pemerintah berusaha untuk memberikan kemudahan ini terutama bagi para pelaku usaha mikro dan kecil. Yang selama ini misalnya ada SIUP.
ada TDP, ada SKU yang diurus ke desa atau kelurahan. Itu sudah tidak ada sejak Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi hanya perlu NIB sebagai tanda legalitas. Berarti menyederhanakan NIB ini? Betul. Jadi ini adalah penyederhanaan keperizinan berusaha bagi para pelaku usaha, tidak hanya yang mikro tapi juga sampai yang besar. Tapi sekali lagi yang sangat diperhatikan adalah untuk yang usaha mikro kecil. Nah, biasanya kita bicara gimana sih nentuin mikro dan kecil. Ini sudah diatur dalam regulasi. Jadi dari mulai Undang-Undang Cipta Kerja ada turunannya Peraturan Pemerintah nomor 5, kemudian Peraturan Pemerintah nomor 7 terkait dengan pelindungan UMKM tahun 2021 semua dikeluarkannya tentang skala usaha. Jadi skala usaha itu mengatur usaha mikro, kecil, menengah dan besar berdasarkan modal usaha. Nah, modal usaha ini di luar tanah bangunan, Bang. Jadi misalnya saya tadi singgung usahanya punya usaha konveksi gitu ya. Atau jualan baju, clothing line, atau gorengan, atau punya kerajinan, kria. Nah, kalau dia menggunakan modal usaha 50 juta di luar tanah bangunan, itu adalah masih masuknya usaha mikro. Mikro di bawah 50 juta ya, sekarang bahkan sampai 1 miliar itu masih mikro, Bang. Oh. Itu kenapa dibikin oleh pemerintah supaya yang dapat kemudahan makin banyak. Jadi sekarang itu usaha mikro itu sampai 1 miliar rupiah. Jadi kalau kita misalnya punya warung bakso yang udah bagus, punya kedai di sebuah ruko, modalnya 700 juta itu masih usaha mikro. Gitu. Kalau usaha kecil itu lebih dari 1 miliar sampai 5 miliar rupiah. Jadi misalnya usahanya 1 miliar 100 ribu, udah punya katakanlah restoran atau salon, nah itu adalah usahanya sudah usaha kecil. Tapi kalau usaha mikro yang di bawah 1 miliar rupiah. Nah ini adalah sebetulnya yang paling dominan dalam struktur pelaku usaha di Indonesia. Itu ditunjukkan dengan apa? Di data sistem online single sufficient. Jadi kalau Abang tadi sebut, betul. Kalau Abang sebut soal NIB, mengurusnya lewat sistem. Tujuannya supaya semua orang bisa proses dimanapun, kapanpun, nggak perlu datang kemana-mana. Tidak perlu datang ke kantor, tidak perlu katakanlah kasih tips, kan? Sesuatu yang dulu sering terjadi nggak perlu, sekarang tinggal online ya. Betul. Pakai handphone sudah bisa. Bisa. Jadi disiapkan versi website lewat oss.go.id, oss.go.id, bisa diakses lewat apapun, laptop, bisa komputer, bisa pakai tab juga. Tapi kalau untuk yang pelaku usaha mikro kecil perseorangan, itu bisa menggunakan mobile apps yang ada di Android dan juga ada di iPhone. Tujuannya supaya para pelaku usaha bisa akses dimanapun tanpa biaya. Teteh, saya mau mengambil 3 contoh. Saya baru baca seorang ibu terpaksa resign dari kantor karena melahirkan. Dan dia kemudian membuka usaha jahit tas. Yang kedua, ada korban PHK karena pandemi, dia pun membuka usaha. Lalu ada orang yang pensiun dini, saya nggak mau di kantoran terus, pengen berusaha. Apa yang kemudahan apa yang diberikan oleh NIB kepada mereka-mereka seperti itu? Iya, jadi saya misalnya contoh ibu yang kedua, katakanlah dia usahanya kemudian usaha ke kuliner makanan. Kalau usaha kuliner makanan itu perlu juga izin edar, Abang. Jadi Abang pasti pernah dengar kan, yang mohon maaf digerebek karena frozen food nggak punya izin. Nah, sekarang semua izin itu bermula dari NIB, Bang. Jadi misalnya kita sudah punya NIB, kita perlu SPP IRT untuk industri rumah tangga. Jadi kalau usaha mikro kecil hanya perlu SPP IRT. Memprosesnya lewat OSS juga. Dan pintu masuknya apa? Harus punya NIB. Makanya kami selalu menyampaikan bahwa NIB ini adalah pintu masuk untuk peluang-peluang usaha berikutnya. Di antaranya untuk perizinan SPP IRT. Kalau misalnya mau ngurus apa? SNI. Untuk produk-produk yang harus standar nasional Indonesia, itu perlu NIB juga. Apalagi kalau perlu sertifikat halal, itu syaratnya ada NIB juga. Jadi sekarang pemerintah menjadikan NIB ini sebagai hulu bagi izin-izin yang lain. Nah, sehingga masyarakat itu sadar bahwa dengan NIB ini bisa menciptakan peluang usaha mereka berikutnya. Syarat utama NIB dulu, baru dapat yang lain. Betul. Termasuk kayak perbankan, mau mendapatkan KUR, kredit usaha rakyat, maka tentu layanan yang lebih baik diberikan jika sudah punya NIB. Kayak si ibu tadi misalnya buka tas, order banyak tetapi nggak punya modal. Untuk dapat KUR dari Himbara misalnya, dia harus punya NIB dulu. Itu yang kemudian pemerintah melihat ini adalah sebuah cara agar pelaku usaha yang tadinya, kalau Presiden menyebutnya, Pak Jokowi menyebutnya masih informal. Nah, masih informal itu karena belum punya legalitas. Apa tanda legalitasnya? Kalau sudah punya NIB.
Jadi harapannya NIB itu nggak berhenti sampai ber-NIB, Bang. Harapannya pelaku usaha itu punya NIB, lalu mereka bisa melakukan banyak hal setelah itu. Proses SOP apa misalnya nih, kayak si ibu tadi. Saya membutuhkan KUR, apa yang proses yang saya lakukan di awal untuk mendapatkan NIB tadi online gitu ya? Adakah KTPK, NPWPK atau apa-apa? Jadi NIB ini kan diberikannya berdasarkan skala usaha dan risiko usaha, juga dia termasuk apa pelaku usahanya. Pelaku usaha itu ada 2 kelompok besar, Bang. Yang pertama adalah perseorangan, yang kedua adalah badan usaha. Kalau perseorangan misalnya atas nama Tina, atas nama Bang Domu, itu bisa. Jadi tidak harus berbadan hukum, tidak perlu CV, nggak perlu koperasi, nggak perlu UD, itu sudah bisa. Dan itu malah struktur pelaku usaha yang paling banyak ber-NIB di sistem OSS adalah mereka yang perseorangan. Nah, prinsipnya adalah dalam satu NIB itu bisa banyak bidang usaha. Jadi bidang usaha itu diaturnya bukan oleh Kementerian Investasi, diaturnya oleh BPS, Badan Pusat Statistik. Yang digunakan adalah yang terbaru tahun 2020. Jadi itu mengatur seperti halnya kendaraan, ada plat mobil. Misalnya plat mobil D dari Bandung gitu. Kemudian dari Toba sana apa, Bang? BK. Oh, BK. BK. Nah. Banyak kerbau. Nah, bidang usaha ini diatur dengan KBLI, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Terdiri dari 5 angka. 5 angka yang mewakili sebuah bidang usaha. Contoh misalnya, warung makan. Warung makan itu kodenya 56102. Aduh, kok repot banget, susah ngafalinnya. Gak usah dihafalin. Karena kalau kita masuk ke sistem OSS, kita masukkan kata kunci apa usaha kita, maka sistem akan menampilkan, oh Anda ini usahanya kodenya yang ini, silakan dipilih. Jadi kami memahami bahwa nggak mungkin pelaku usaha itu, apalagi yang mikro kecil, diminta ngafalin bidang usahanya. Nah, sekali lagi saya kembali, bahwa dalam satu NIB itu bisa banyak usaha. Misalnya Bang Domu. Bang Domu ini awal usaha warung makan. Oh, tiba-tiba berkembang usahanya, jadi punya juga jualan pulsa. Jadi punya warung kelontong. Jadi abang ini juga punya industri kue basah. Itu bisa dalam satu NIB, tidak ada batasan bidang usaha. Jadi banyak. Jadi prinsipnya gini, seringkali pertanyaannya adalah, saya ini punya usaha macam-macam, Teh Tina atau Bu Tina, ada warung, ada A, B, C, nggak perlu banyak NIB-nya. Jadi atas nama si Ibu A misalnya, dia usahanya 5, NIB-nya 1, bidang usahanya yang banyak. Lalu apa yang dibutuhkan? Kalau perseorangan hanya butuh KTP elektronik, Bang. KTP elektronik hanya butuh KTP elektronik. Kenapa kami butuh itu? Jadi hulu data kita adalah dari Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Makanya kalau misalnya ada pemekaran wilayah, contoh di Papua nih misalnya, tadinya wilayah Papua jadi Papua Pegunungan, maka kita akan melihatnya dasar data kita adalah dari Kementerian Dalam Negeri. Makanya harus yang eligible, harus yang layak KTP elektroniknya. Tadi Abang singgung soal NPWP. NPWP itu ditanyakan di sistem, sekaligus saya jelasin nih, karena sering banget kami dapat pertanyaan. NPWP itu ditanyakan tapi tidak wajib. Jadi artinya jika dalam proses pengisian belum punya NPWP nggak apa-apa, bisa disusulkan belakangan. Dan itu sama sekali tidak menghambat proses penerbitan NIB-nya. Jadi Tribuners, Anda diminta mengurus izin, bukan mempersulit. Tapi rangkaian tadi kan lebih mudah tuh. Satu identitas bisa mengurus banyak hal. Butuh pinjaman dari bank, NIB sebagai syarat utama gitu ya. Juga mungkin ada kan biasa bantuan-bantuan dari pemerintah ya. Betul sekali. Misalnya BPUM, bantuan produktif usaha mikro itu mensyaratkan punya NIB juga. Nah, jadi memang NIB ini sekali lagi kami selalu menyebutnya pintu untuk banyak peluang berikutnya. Bahkan kami kan bermitra, kami sangat sadar pemerintah itu tidak bisa jalan sendiri. Di Satgas kami mendorong seluruh kementerian, lembaga itu untuk berkolaborasi dengan siapapun, dengan BUMN, dengan swasta, asosiasi. Contohnya misalnya kerjasama dengan beberapa platform perdagangan elektronik atau marketplace. Itu ada sebuah marketplace yang memang mensyaratkan NIB jika ingin jadi ibaratnya hierarki tertinggi, itu sebagai bentuk kerjasama kami selama ini pemerintah, karena sadar sosialisasi itu biasanya lebih mudah dikerjakan sama-sama. Kita mesti bergotong royong dengan asosiasi, dengan Ikatan Wanita Pengusaha, dengan Fatayat NU, dengan Pemuda Muhammadiyah, dengan kelompok nelayan. Jadi memang kerjasama ini kenapa dilakukan? Karena biasanya setiap
kelompok atau asosiasi itu punya pendekatan berbeda, Bang. Oke. Kami sadar sistem yang online ini bukan tidak ada tantangan. Di Indonesia ini tantangannya sekurang-kurangnya 2. Pertama, akses internetnya. Ya. Jadi kita bilang semua online, tiba-tiba aduh sinyal saya masih goyang-goyang, ya kan mau video call sama keluarga yang jauh aja harus cari sinyal. Nah, ini harus memproses semuanya lewat sistem online. Yang kedua, literasi digital, Bang. Jadi meskipun handphonenya pintar, belum tentu penggunanya juga bisa memanfaatkan sangat optimal. Makanya kita harus bareng-bareng, misalnya kami dengan platform yang sudah unicorn misalnya, atau dengan asosiasi, supaya apa? Supaya bahasanya sesuai sama komunitasnya. Misalnya sama ibu-ibu pengusaha, beda bahasanya dengan kelompok nelayan misalnya. Betul. Bicara dengan pelaku usaha yang sudah digital, pasti jelasin enak, Bang. Jadi kami ini kalau sosialisasi, kalau dengan para pelaku usaha mikro yang sudah biasa digital, penjelasan kita online aja, Bang, nggak pernah tatap muka kita. Jadi kita sosialisasi virtual, kami melakukan live demo, gimana sih cara memprosesnya? Mereka tinggal ikuti dari jauh, acara selesai, NIB mereka terbit. Nah, karena mereka punya kecerdasan yang luar biasa. Dan saya harus betul-betul mengakui, mengapresiasi, para pelaku usaha mikro ini adaptasinya paling top. Coba waktu pandemi, berapa banyak yang tadinya mati gaya mau usaha apa, tapi mereka bisa onboard ke digital. Jadi mereka bisa mencari cara beradaptasi. Makanya tidak salah kalau Bapak Presiden selalu menyampaikan bahwa kontribusi paling besar ekonomi Indonesia itu bukan dari yang gede-gede, dari usaha mikro kecil. Karenanya Presiden selalu bilang, kalau pemerintah nggak ngurus usaha mikro kecil, itu kesalahan besar. Jadi sistem ini kenapa dibuat semakin harus mudah, Pak Bahlil selalu menyampaikan sebagai menteri yang mengelola OSS ini, kalau nggak memudahkan itu salah besar pemerintah. Jadi sebenarnya kalau kita tahu, sadar bahwa penciptaan lapangan kerja paling besar dari UMK, maka layanan terbaik harusnya juga buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari, teman-teman para pelaku usaha mikro kecil. Teh Tina, saya tertarik bahwa UMKM memberi kontribusi besar. Betul. Saya baru ikut satu forum yang di RUT, saya sebut saja BRI, bahwa di Ki pertama saja mereka sudah labanya diekspos nggak masalah. Mereka dong. sudah laba 15T. Dan kontribusi terbesar adalah dari UMKM. Betul. Padahal di UMKM itu sudah banyak subsidi. Apa yang membuat mereka kontribusi besar adalah ternyata mereka lebih taat. Itu. Betul. Lebih taat pada NPL-nya rendah jadinya. Ya, NPL-nya rendah. Lebih taat. Kedua, sebarannya banyak. Jadi menggerakkan di desa-desa, di kecamatan. Jadi lebih banyak yang tertolong nih. Tidak menumpuk pada satu orang. Betul. Dan merata. Kita tahu kan BRI di desa-desa. Iya. Jadi benar saya kira UMKM ini harus kita dorong karena mereka bergerak dari lingkungannya, saudaranya, tetangganya gitu kan, bisa jadi pekerjaannya kan, seperti yang tadi Teteh Tina sebut ya. Betul, dan itu termasuk misalnya di BRI Holding kan ada PNM. Pemerintah juga bermitra dengan Penanaman Nasional Badadi yang pinjamannya 2 juta, 3 juta, tapi itu real ibu-ibu mekar yang sekarang nasabahnya sudah 14 juta dan mereka adalah para pelaku usaha ultra mikro dengan modal ya memang 2 juta, 3 juta, tapi kan mereka bisa menghidupi dan membantu ekonomi keluarga. Jadi dari sisi pemerintah sekali lagi, kalau kita bicara NIB ini betul-betul yang dibayangkan paling tinggi adalah para pelaku usaha mikro kecil. Contoh nih, NIB sekarang yang diterbitkan sejak Undang-Undang Cipta Kerja ada 4.050.000-an. Selama kurang dari 2 tahun ini. 4.050.000-an per saat lembar. ini. Berarti orang tuh. NIB, iya NIB. Jadi ada orang, ada badan usaha. Ada badan usaha ya. Iya. Oke. Nah, hampir 99% diantaranya usaha mikro kecil. Jadi itu menunjukkan memang yang paling banyak di Republik ini memang adalah para pelaku usaha mikro dan kecil tadi. Dan yang paling banyak juga adalah para pelaku usaha mikro perseorangan. Mereka adalah individu-individu yang memang belum mampu membangun badan usaha. Karena itulah Bapak Presiden sering menyampaikan harapannya nih, misalnya sekarang pinjamannya masih mekar di PNM. Kemudian sudah bisa naik kelas, bisa dapat KUR dari penyalur kredit usaha rakyat dari bank ya. Betul. Nah, itu tujuannya supaya terus berkembang usahanya, penciptaan lapangan kerjanya makin banyak. Dan kita bisa mengajak para pelaku usaha ini juga untuk masuk ke dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Karena kan memang diatur regulasinya, Bang. 40% pengadaan barang jasa pemerintah itu dialokasikan buat UMKM. Dan produk lokal ya tentunya ya. Tapi memang kita juga harus saling kan memberdayakan UMKM-nya juga kan harus semakin meningkatkan kualitasnya. Standar, kapasitas produksinya betul. Jadi kalau misalnya ada sekarang gitu target halal tahun depan 2024,
maka sebetulnya pintu masuknya adalah harus ber-NIB dulu. Kalau kita balik-balik lagi. Jadi mereka harus ber-NIB baru bisa ngurusin sertifikat halal. Mereka mesti punya NIB kalau mereka mau ngurusin SPP IRT untuk izin edarnya. Mereka harus punya NIB dulu kalau mereka mau ngurus standar nasional Indonesia. Dan itu adalah sebuah siklus gitu perizinan berusaha yang harapannya bukan soal legalitasnya Bang, tapi dampak ekonomi, dampak sosial yang tadi Abang sampaikan. Mereka memberdayakan tetangga kiri kanan. Kiri kanan jadi nggak ada pengangguran itu kan sudah sebuah ketahanan sosial akhirnya kan Bang. Iya, betul. Tadi disebut bahwa NIB sudah dikeluarkan 4.050.000. Iya. Mengingat Tribuners ini tersebar di seluruh Indonesia. Iya. Ini terfokus di Pulau Jawa saja, di Jakarta saja atau se-Indonesia? Se-Indonesia. Dan Bang, bagaimana mereka dari daerah masing-masing mengakses? Cukup kata di OSS itu? Se-Indonesia Bang. Jadi data kita kalau nanti kapan-kapan kami ajak Bang Domu dan Tribuner untuk melihat data di Kementerian Investasi BKPM, kita bisa lihat per provinsi. Jadi sebarannya sudah seluruh Indonesia. Tapi di manakah yang paling dominan? Memang masih di Pulau Jawa. Karena paling banyak penduduknya. Karena memang penduduk di Pulau Jawa 56%. Betul. Makin banyak manusia berarti kan itu market atau pasar. Berarti buat pelaku usaha juga semakin menarik untuk berusaha di sana. Usaha macam-macam. Misalnya ada investasi besar. Membangun pabrik, katakanlah pabrik mobil listrik. Nah, pasti sekitarnya kan perlu laundry, perlu warung makan, perlu jasa logistik, perlu jasa angkut. Jadi sebetulnya para pelaku usaha mikro kecil ini bisa menjadi bagian dari rantai pasok baik langsung maupun tidak langsung. Nah, paling banyak di mana? Jawa Barat. Ini relevan. Jawa Barat. Paling banyak Jawa Barat. Jawa Barat paling banyak manusianya juga kan. Populasinya paling banyak juga. Dan itu Jawa Barat kreatif. Saya 6 tahun di Bandung kan. Oh, kreatif. Saya dari lahir sampai lulus kuliah di Bandung terus. Baru merantau ke Jakarta hampir 20 tahun lalu. Nah, itu adalah yang pertama. Kemudian Jawa Timur, Banten, DKI Jakarta yang memang masih paling banyak di Pulau Jawa. Tapi di peringkat 7 itu ada Medan, Bang. Jadi jadi Sumatera Utara paling tinggi untuk wilayah benar-benar Sumatera. udah menyebar ya, bukan hanya di Pulau Jawa ya. Betul. Dan pasar masuk 10 besar juga. Karena memang kan di Bali sektor turismenya tinggi, maka pasti ekosistemnya juga sangat perlu para pelaku usaha dari mulai macam-macam jasa rental mobil ya Bang ya. Terus kemudian baik itu laundry pakaian, makanan, kerajinan dan seterusnya. Jadi kalau kita melihat pelaku usaha sekali lagi itu range-nya sangat luas Bang dan tidak hanya sekali lagi menumpuk di Pulau Jawa. Makanya kenapa kami mendorong pemerintah itu agar pertumbuhan ekonomi baru itu hadir di daerah. Artinya setiap misalnya nih kalau Pak Presiden sejak periode pertama dengan Pak JK membangun infrastruktur, itu kan salah satu kunci utama untuk menimbulkan minat investor yang besar terutama. Karena gimana caranya ada investasi kalau konektivitasnya tidak clear. Nah, makanya begitu ada investasi besar, contoh misalnya di Maluku Utara. Sekarang kan pembangunannya sana luar biasa, pertumbuhan ekonomi paling besar di Indonesia. Pasti di sana akan tumbuh juga para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan itu adalah bagian yang memang didorong dalam forum G20 tahun lalu, Bang. Jadi di forum G20 kemarin itu salah satu yang didorong adalah bagaimana ada kolaborasi antara investor besar dengan pelaku usaha nasional dan UMKM. Karena untuk investasi yang besar tidak akan ada maknanya bagi kita kalau nggak berkolaborasi dengan para pelaku usaha di daerah. Jangan sampai mereka datang ke Indonesia di suatu daerah, apalagi yang asing begitu ya, mereka berusaha tapi nggak memberikan dampak bagi para pelaku UMKM. Nah, pelaku UMKM pun harus menyesuaikan diri, artinya punya NIB, artinya legalitasnya jelas, kemudian produknya baik, jasanya baik, berkualitas sehingga bisa jadi bagian dari rantai pasok. Ya, saya kira benar. Satu contoh ada perusahaan tambang di Halmahera. Mereka membina warga setempat untuk bercocok tanam, memasok beras, memasok sayur, memasok cabai itu kan dari lokal. Jangan pula hal-hal begini diimpor kan gitu kan. Nah, supaya mereka tadi bisa memasok menjadi perusahaan yang legal, maka perlu NIB gitu ya. Betul. Dan sekarang sudah banyak perusahaan yang sudah mensyaratkan ini untuk menjadi supplier. Jadi kalau mereka menjadi supplier nih, misalnya di investor besar, maka butuh NIB. Jadi UMK-nya juga mereka sadar bahwa mereka tuh butuh legalitas. Kalau ditanya kepada pelaku usaha, apa sih dampak paling nyata dari punya NIB? Ya tenang aja Bang, karena usahanya legal kan? Legal ya. Iya, tidak takut kayak tadi digerebek gitu ya, karena sudah jelas ya. Yang memang juga perlu kami berikan catatan bahwa pelaku usaha ini juga harus
sadar bahwa harus comply atau harus taat dengan regulasi secara umum. Contoh misalnya tata ruang. Nah, kalau kita usahanya mikro kecil, maka diberikan kemudahan. Kalau usahanya menengah sama besar, itu harus mengurus namanya KKPR. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Dulu kita sebutnya izin lokasi, Bang. Oke. Kalau usaha mikro kecil itu dimudahkan, cukup melakukan mencentang sebuah self declaration atau pernyataan mandiri dalam sistem, tapi isinya intinya menyatakan bahwa memang sudah sesuai sama tata ruang dan menyatakan bahwa jikalau di kemudian hari ternyata tidak sesuai dengan tata ruang, maka bersedia untuk melakukan penyesuaian dan dikenakan sanksi. Itu menurut kami itu ada sebuah hal yang fair, karena prinsipnya di usaha ini adalah kita bagaimana kemudahannya diutamakan untuk usaha mikro dan kecil. Nah, tadi yang saya lupa jelasin nama Abang soal risiko usaha, Bang. Jadi sekarang itu kan perizinan usaha berbasis risiko. Jadi basisnya bukan izin. Nah, risiko ini udah diatur. Maksudnya gimana tuh? Nah, risiko itu ada 4 kelompok, Bang. Ada risiko rendah, ada risiko menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Nah, ini diatur berdasarkan tadi bidang usaha. Bidang usaha dan skala usaha, dan diatur dalam peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021. Sama juga, nggak usah dihafalin. Jadi nggak usah dihafalin. Kalau masuk ke sistem OSS, pelaku usaha sudah pilih bidang usahanya, sudah isi modal usahanya berapa, luas lahannya berapa, maka sistem yang akan menghitung, mengkalkulasi, oh Anda ini misalnya Bang Domu usahanya katakanlah warung kelontong gitu ya, modalnya sekian, luas lahan sekian, oh berarti ini risikonya rendah, skala usahanya mikro. Jadi itu sudah dihitung dalam sistem. Kalau risikonya rendah maka hanya butuh NIB. Tapi kalau risikonya menengah rendah itu butuh NIB dan sertifikat standar. Tapi semuanya udah diprosesnya dalam sistem OSS, nggak perlu kemana-mana lagi. Nah, sebagian besar usaha mikro kecil risikonya pasti rendah dan menengah rendah. Tapi ada juga yang menengah tinggi dan tinggi. Apa bedanya? Kalau menengah tinggi dan tinggi ada persyaratan yang perlu dipenuhi di luar dari KTP tadi kalau perseorangan. Jadi nanti ada proses verifikasinya oleh kementerian, lembaga atau daerah sesuai dengan kewenangan. Jadi kalau kita bicara, kita balik lagi soal usaha mikro kecil, itu rata-rata risikonya rendah dan menengah rendah. Jadi cuma perlu NIB lewat sistem. Kalau udah literasi digitalnya jago, rata-rata 15 menit selesai, Bang. 15 menit? Iya. Jadi kalau kami membersamai, saya pernah malah, yang kami senang adalah sistem ini semakin lama semakin inklusif ya. Jadi kami mengadakan kegiatan sosialisasi itu akhir tahun lalu di Jakarta Selatan. Kemudian ada pelaku usaha, tunanetra, sebelumnya guru bahasa Inggris, terdampak pandemi, lalu usahanya pentol ayam, bakso ayam itu, Bang. Lebih besar omsetnya dibanding jadi guru. Jadi dari coba-coba karena kepepet, nah cerita bahwa memproses NIB-nya, beliau ya penunanetra, tapi tidak dibantu dan selesai dalam 10 menit. Jadi kami selalu senang kalau mendengar bahwa sistem ini makin inklusif, makin bisa digunakan oleh siapapun. Bahwa belum sempurna, iya, Pak Bahlil selalu mengatakan bahwa sistem ini belum sempurna, tapi terus ada peningkatan layanan. Dan yang paling utama dilayani paling baik adalah usaha mikro dan kecil ini. Baik. Teteh tadi disebut 4.050.000-an sudah terbit NIB-nya. Terbit NIB. Iya. Boleh dong cerita best practice untuk mudah tadi 10 menit, apa sih yang harus dilakukan untuk mudah mengakses dan menyelesaikan pengurusan NIB? Atau adakah kendala-kendala yang dihadapi orang dan bagaimana cara menyelesaikannya? Yang paling penting itu adalah pastikan soal KTP elektronik kita itu betul-betul terdata. Kemudian pada saat mengisi itu nggak usah khawatir bahwa saya ngisi benar tapi kok ditolak. Kalau datanya sesuai dengan data di Dukcapil pasti akan lolos kira-kira gitu. Tapi penulisannya, kalau tips nih ya, penulisan nama, tanggal lahir, kemudian alamat harus sesuai dengan yang ada di KTP. Nggak boleh beda? Nggak boleh beda, karena kan kita verifikasinya sama sistem Kemendagri. Contoh nih misalnya, di KTP saya, jalan itu disingkat JLN. Nah, saya ngetiknya jangan jalan. Gitu. Jadi benar-benar harus sesuai apa yang ada di KTP kita. Gitu. Misalnya disebut jalan ABC, RT-nya 01, RW 02. Nah, harus tulis sesuai dengan yang ada di KTP. Jangan tulis RT 1, tapi harus ada 01-nya. Iya, pokoknya sesuai deh sama yang ada di KTP. Karena rujukan datanya sistem OSS itu adalah Dukcapil.
gitu. Sama juga kalau yang badan usaha. Badan usaha juga rujukan datanya dari administrasi hukum umum di Hukum-HAM, Kementerian Hukum-HAM. Jadi datanya hulunya di sana. Kita akan menerima jika menurut Dukcapil oke. Kita akan menerima jika menurut Kumham oke. Kalau menurut sistem ditolak, maka kita juga akan menolaknya. Ini untuk menunjukkan bahwa kita menggunakan satu data yang sama di pemerintah. Nah, itu satu tipsnya. Karena seringkali, aduh kok saya nggak lolos-lolos pendaftaran akunnya. Nah, itu biasanya karena memang ada kesalahan pengisian. Tapi biasanya di sistem ngasih tahu kok bahwa betul-betul isi sesuai dengan yang tertera di KTP. Yang berikutnya adalah sistem ini untuk usaha mikro kecil perseorangan, kita memberikan kemudahan nomor kontak saja, artinya nomor handphone yang sudah ber-WhatsApp. Kalau dulu kan harus ber-email, Bang. Coba Abang bayangin. Di tempat Abang lah, di kampung halaman Abang. Kira-kira kalau ibu-ibu pelaku usaha punya email nggak, Bang? Iya, enggak lah. Kalau punya pun nggak pernah dilihatnya. Ditanya punya email, enggak. Padahal punya karena punya Facebook. Tapi kan jarang digunakan. Iya, itu dia jarang digunakan. Padahal pada saat mengakses handphone pertama kali, Android perlu email, cuman pasti nggak ingat. Jadi sejak OSS berbasis risiko ini yang diresmikan oleh Presiden di Agustus 2021, untuk yang perseorangan hanya wajib nomor handphone. Jadi selain KTP elektronik, perlu nomor handphone yang sudah terkoneksi dengan WhatsApp. Sekarang kayaknya orang pada punya WA semua kan. Sudah punya lah. Apalagi yang punya usaha. Ya kan sebagai bagian dari promosi kan, kirim-kirim foto kue, rotinya, tumpengnya dan lain-lain. Itu aja, Bang. Nah, kalau punya email lebih baik lagi. Kenapa? Karena memang verifikasinya kita kirimkan OTP-nya, verifikasinya ke WhatsApp. Gitu. Jadi ini adalah bagian yang kita lakukan agar memberikan kemudahan. Tips lainnya adalah pada saat milih usaha itu harus punya kata kunci yang pas. Jadi misalnya warung makan, kemudian kelontong, itu semua sudah ada di dalam sistem. Termasuk pengisian produk dan jasa. Biasanya orang bertanya, saya boleh ngisi produknya berapa banyak sih? Ya boleh. Kalau misalnya dalam satu usaha catering gitu ya, ada usahanya nasi pecel, usahanya lagi nasi kuning, silakan isi sesuai dengan produk yang memang dihasilkan. Jadi sampai sedetail itu ya? Iya. Nasi kuning pun sampai gitu. Iya. Nama usaha disebutkan, misalnya nama usaha warung Ambarita. Nah, itu situ warung Ambarita. Keren sirasi nanti kita buat ya, warung Ambarita ya. Teteh, tadi sudah disebut kemudahan segala macam, ini sensitif nih. Ya. Berapa duit yang harus dikeluarkan untuk mengurus NIB? Untuk ngurus NIB itu gratis, Bang. Yakin gratis? Gratis. Di sistem itu nggak ada tuh pertanyaan bayar kemana, transfer kemana, nggak, Bang, gratis. Nah, kalau ada oknum misalnya, bayar sekian, how to? Bagaimana cara menghindari itu? Itu biasanya karena jasa untuk membantu orang yang nggak mau ngurusin langsung. Makanya kami sangat mendorong semua pelaku usaha, ini sistem sudah diusahakan mudah, jadi jangan mau kalau bilang, tenang kami bantu. Nggak ada yang bisa bantu juga, Bang, karena memang harus di-input sendiri gitu. Kayak misalnya nomor handphone, ya harus menggunakan nomor handphone yang nggak bisa 2 kali dipakai, Bang. Oke. Nggak bisa. Jadi sistem kami, sistem OSS itu hanya bisa mencatat 1 nomor handphone untuk 1 kali pemrosesan NIB. Oh, asik. Artinya tidak akan ada penipuan duplikasi ya. Betul. Malah kalau udah dipakai kita bilang nomor ini udah dipakai. Termasuk NIK. NIK juga nggak bisa dipakai 2 kali, Bang. Oh. Gitu. Jadi misalnya Abang udah pernah bikin NIB, terus Abang lupa udah punya NIB. Abang berusaha bikin akun baru, kami akan sampaikan NIK sudah terdaftar di sistem. Menarik. Kalau saya misalnya punya satu tentu NIK atau KTP, tetapi punya 2 domisili, misalnya satu di Bandung, satu misalnya... Abang kok bisa sih? NIK kan udah nggak bisa sekarang. Bukan, maksud saya NIK-nya satu. Iya. Tetapi ada punya usaha di Bandung, satu di Jakarta misal. Nggak masalah. Nggak masalah? Nggak masalah. Jadi NIB tetap satu? Betul, kita mesti bedakan antara alamat si individu dan alamat usaha. Nah, ini menarik. Jadi misalnya Abang NIB 1, ya kan? NIB 1. Tapi usaha Abang warung Ambaritanya di Bandung misalnya, Abang jualan pulsa di Jakarta, Abang punya kedai minum di Balige sana, itu bisa, nggak masalah. Jadi antara alamat usaha dengan alamat individu si pemilik usaha itu bisa berbeda. Artinya untuk mengurus NIB untuk banyak usaha tidak perlu banyak ya, satu saja ya. Satu NIB tetap, gitu Bang. Karena kita tahu bahwa pelaku usaha ini sekarang udah keren-keren, apalagi yang daerah perbatasan misalnya ya. Misalnya saya tinggal di Kabupaten Bandung Barat di Bandung, tapi usaha saya bisa dong di Kota Bandung. Nah, jadi alamat usaha bisa di Kota Bandung. Bahkan kalau saya punya cabang, boleh dong saya cabangnya di Kabupaten Subang misalnya, itu boleh. Makanya pertanyaannya seringkali suka ditanyain, ini makasih Abang yang nanya.
Emang boleh beda? Ya boleh, karena alamat usaha sesuai dengan lokasi usahanya ada di mana. Oke, Gitu. keren. Satu lagi, Siap. apa manfaat NIB ini untuk Undang-Undang Cipta Kerja? Dalam artian kan pemerintah sudah mengundangkan Undang-Undang Cipta Kerja. Seberapa signifikan manfaat dari kegiatan NIB ini untuk mendorong penciptaan tenaga kerja? Ya, jadi kalau data dari Kementerian Investasi mencatat, kan prinsipnya ada pelaporan, Bang. Jadi UMKM itu wajib lapor tentang kinerja penanaman modalnya setiap 6 bulan sekali. Di tahun 2022 kemarin itu dicatatkan dari hampir 1,9 juta NIB, khusus yang usaha mikro kecil, itu tercatat menciptakan 7,6 juta. 1,9 menciptakan 7,62. Berarti satu usaha rata-rata 3. Betul. Oke. Dan kontribusi realisasi investasinya 318 triliun. Satu usaha menghasilkan 3 pekerja, menghasilkan duit 318 triliun rupiah. Wow. Jadi usaha mikro kecil ini nggak main-main, Bang. Kita harus urus bener, karena memang betul-betul mereka tuh kita jangan lihat soal, usahanya jual risol gitu. Usahanya jual hijab, kerudung. Mereka ini canggih-canggih para pelaku usaha mikro. Apalagi ini. sekarang online shop jual gorengan pun bisa dari online shop ya. Abang. Dan diantar ojol ya. Dahsyat kan, Bang. Saya ini itu termasuk kalau bahasa sekarang cyber mom katanya. Yang apa-apa itu ya di online. Beli ayam potong saya di online, beli ikan seger aja saya belinya online, Bang. Karena sambil bekerja kadang-kadang kita malah belanja itu ngabisin waktu dan malah mau izin buat saya bikin lapar mata kan, Bang. Yang nggak mau dibeli jadi dibeli. Kalau online saya spesifik belinya. Sih cuma perlu beras ya beli beras, bukan kok jalan-jalan. Oh beras kayaknya perlu. Oh ini perlu, masa perlu semuanya. Jadi memang ini adalah sebuah fenomena yang kalau boleh disampaikan, kalau kita belajar hikmah begitu ya, pandemi itu betul mendatangkan banyak malapetaka katakanlah, tapi banyak hikmah juga, Bang. Buktinya pelaku usaha mikro itu sekarang yang sudah on board ke digital banyak. Sehingga pada saat menjelaskan NIB pun lebih gampang karena mereka udah makin jago digital. Iya. Betul. Sekarang ditanya punya NIB nggak? Ada di handphone ya, Bang. Saya punya NIB kok. Pandemi memaksa orang, termasuk yang baby boomers untuk punya smartphone. Yang tadinya alergi email banking atau m-banking sekarang mau pakai tidak itu. Mau tidak mau. Jadi memang hidup itu kan katanya kalau nggak dipaksa, terpaksa terbiasa juga. Kita dipaksa sama pandemi, akhirnya terbiasa juga. Baik. Tribuners, singkat pembicaraan kita sambil tertawa-tawa, tapi menurut saya menarik. Yang utama adalah jangan berpikir paradigma lama, urusan pemerintah untuk mempersulit, bukan. Tadi sudah disampaikan Teteh Tina, NIB itu adalah pintu masuk, tiket, paspor untuk Anda bisa melakukan, mengembangkan usaha dengan segala kebijakan, dengan segala kemudahan, entah itu mendapatkan fasilitas perbankan semacam kredit usaha rakyat, atau bantuan dari pemerintah. Sebelum kita akhiri, Teteh Tina silakan closing statement. NIB ini adalah sekali lagi bentuk kemudahan bagi para pelaku usaha. Jadi kami berharap dari pemerintah bahwa NIB bukan dipandang sebagai kewajiban, tapi sebetulnya adalah benefit atau keuntungan yang bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para pelaku usaha mikro kecil. Dan pemerintah sekali lagi mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para pelaku usaha mikro kecil yang selalu semangat dalam kondisi badai pandemi, dalam kondisi tidak ada pandemi, karena pemerintah negara ini berhutang budi pada para pelaku usaha mikro kecil atas pencapaian terutama penyerapan tenaga kerja. Jadi semoga para pelaku usaha mikro kecil terus mendapatkan kemudahan. Jika ada kekurangan, pemerintah juga terus berbenah untuk melakukan perbaikan-perbaikan layanan. Hatur nuhun, terima kasih Teteh. Itulah Tribuners, Teteh Tina Talisa yang sudah akrab di memori Anda selaku Ketua Kelompok Kerja Sinergi Substansi Sosialisasi Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja. Saya Domo Ambarita, Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network, pamit undur diri. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat diskusi kita sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam sejahtera.